Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok reaksi metilasi yang beranggotakan Ilham Sabta Mulya, Nevi Nurmalasari, Tarisya Putri Abadi, dan saya sendiri Musdalifah Aiman Putri. Akan menyampaikan materi tentang reaksi metilasi. Pendahuluan, metilasi merupakan reaksi penambahan gugus metil CH3 pada substrat ataupun substitusi suatu atom atau gugus pada substrat dengan gugus metil. Metilasi merupakan reaksi yang sering dijumpai dalam biosintesis metabolit sekunder. Metilasi atom C, O, dan N dalam biosintesis metabolit sekunder umumnya melibatkan substitusi nukleofilik pada kelompok S-metil dan S-adenosinmetionin. Reaksi metilasi mempunyai peran penting pada proses biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamin, serta untuk proses bioinaktivasi obat. Koenzim yang terlibat pada reaksi ini adalah S-adenosil metionin atau biasa disebut SAM. Reaksi ini dikatalis oleh enzim-enzim metil transfase yang terdapat pada sitoplasma dan mikrosom. Ini ada contoh reaksi metilasi substrat. Di situ ada metinol yang mengalami metionil adenosil transfase, di mana koenzim yang terlibat adalah S-adenosil metionin atau biasa disebut SAM dan dikatalis oleh enzim metil transfase menjadi S-adenosil homocysteine. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nevi. Macam-macam enzim metil transferase. Ada katekol O-metil transferase, fenil O-metil transferase, N-metil transferase. Dan terakhir ada 8 metil transferase. O-metilasi. O-metilasi merupakan reaksi umum dari komponen yang mengandung bagian katekol dengan regioselektivitas untuk posisi meta. Enzim utama yang bertanggung jawab untuk O-metilasi adalah katekol O-metiltransferase, di mana bersifat sitosolik tetapi juga hadir dalam bentuk ikatan membran. Substratnya dapat berupa xenobiotik, sebagai contoh umumnya obat dengan L-dopa. Namun, O-metilasi lebih sering terjadi sebagai reaksi yang terlambat di dalam metabolisme grup aril setelah mereka dioksidasi menjadi katekol. N-metilasi secara umum, N-metilasi terjadi pada senyawa endogen seperti histamin. N-metilasi pada obat sangat terbatas. N-metilasi jarang tapi bisa terjadi. N-heterosiklik juga kandidat untuk metilasi, contohnya
loratadin, suatu obat antivirus dan anti Parkinson, dan norepinephrine. Ini adalah contoh reaksi struktur N-metilasi. Ada oxprenolol atau coronary vasodilator. Di sini strukturnya terusnya menjadi N-dealkylate metabolites pada P1. Ada clometiazole. S-metilasi terjadi pada gugus sulfihidril aromatik dan alifatik metabolit yang terbentuk dioksidasi menjadi sulfoksida dan sulfon. S-metilasi dapat terjadi pada obat yang mengandung gugus SH seperti imercaprol, propiltiopurasil, dan 6 mercaptopurin. Contoh S-metilasi. Berikut ini contoh dari estimasi. Dan ini contoh dari reaksi metilasi lanjutannya. Reaksi metilasi dari gambar di atas dapat dilihat bahwa reaksi metilasi dapat dibagi menjadi dua kelas. Satu, reaksi di mana substrat dan produk memiliki kondisi elektrik yang sama. Proton di dalam substrat ditukar untuk menjadi grup metil yang positif atau reaksi 1-3 dan 5. Dua, reaksi di mana produk membutuhkan energi positif menjadi tipe piridin, amonium, kuartener atau reaksi 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.